Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang kita senang, kawan susah. Kadang kawan susah, kita senang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari dipergantikan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Yang senang jangan terlalu bangga. Boleh jadi besok datang suram, mendung. Mendung, jangan juga terlalu berduka cita. Kenapa? Karena cerah bisa saja datang tiba-tiba. Selalu optimis, selalu bahagia, selalu bersama. Cuman kadang kawan ini ada yang takut. Ada model kawan ini takut. Saya takut ya Rasulullah, nanti orang kafir ini akan melihat kita, lalu menangkap kita. Orang sahabat, teman yang ketakutan, berikan dia semangat. Apa kata Allah? Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kumpul keluarga. Katanya makna keluarga itu 3. Yang pertama, sama. Itu keluarga. Sama, tinggalnya sama. Terus malam ini kumpul keluarga. Saya pandang ke kanan, Malang. Ke kiri, Pontianak. Sebelah lagi, Jogja. Apanya yang sama? Padahal keluarga itu syaratnya yang pertama adalah sama. Pecinya juga nggak sama. Saya menyala. Pandang ke kanan, putih. Ke kiri, hitam. Belangkon. Katanya keluarga sama. Warna baju juga tidak sama. Pandang ke kanan, kita memang dianjurkan selalu melihat warna hijau, karena kubah Nabi warna hijau, karpet raudhah warna hijau, pakaian penghuni surga sutra warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna merah. Orang kalau terlalu lama melihat warna merah, itu pandangannya nggak fokus. Itu makanya dokter yang operasi bajunya warna hijau. Supaya jangan sampai salah jahit. Selesai jahit, rupanya dijahitnya tangan kawannya. Jadi memang di sini warna nggak sama. Ada yang putih, ada yang hitam. Apa kata orang? Ustadz bagus ya pakai baju putih. Ya. Tapi Pak Ustadz, lebih bagus bajunya hitam tapi hatinya putih. Jadi kalau gitu kau balik, maksudmu hatiku hitam. Baju nggak sama, peci nggak sama, asal kampung juga nggak sama, cara ngomong juga nggak sama. Yang satu bilang kabel, yang satu bilang mana kabel tadi, yang satu bilang kau mau kemana? Ke Jember, yang satu bilang dari Jember. Yang satu bilang ngomongnya, yang satu dari mana? Masya Allah, Habib Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis. Pripun kabari panjenenganipun Habib? Sehat? Saya? Masya Allah, muga-muga dan seterusnya lah. Alhamdulillah, ada bersama kita Habib Ustadz Salim Afillah. Kaifa haluk Ustadz? Bi khair. Masya Allah, tabarakallah. Ada Ustadz Luqman. Apa kabar Ustaz, sehat? Sudah lama tak jumpa. Masya Allah. Ngomongnya juga beda. Topi beda. Baju beda. Wajah diedit dikit. Jadi kebetulan sama, katanya keluarga itu mesti sama. Apanya yang sama? Lalu kemudian syarat keluarga yang kedua itu ada hubungan nasab. Ini nasab beda, apalagi nasib. Pandang ke kanan, keturunan Nabi Muhammad. Ustadz Somad memangnya enggak keturunan Nabi? Keturunan Nabi Adam. Nasab beda, suku Jawa, suku Melayu, nasab beda. Katanya kalau keluarga itu sama dan ada hubungan kekerabatan, nasab. Yang ketiga, ada hubungan pernikahan. Itu saudara kandung kamu, memang ayah saya beda. Terus kamu sering bersama dengan dia, ayah saya dengan ayah dia, ayah-ayah.
Ini tidak sama, beda nasab, dan tidak ada hubungan pernikahan. Saya dengan Habib Muhammad bin Anis tidak ada hubungan pernikahan. Keluarga menikah, tidak ada. Dengan Ustadz Luqman juga tidak ada. Dengan Ustadz Salim Afillah juga tidak ada. Lalu, apa yang dimaksud dengan kumpul keluarga malam ini? Saya tidak mau kita pulang dari sini lalu ada yang nanya, apa acaranya tadi? Kumpul keluarga. Gimana kumpul keluarga? Tuh, saya sangka bunyi bel waktu sudah habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya keluarga secara bahasa memiliki kesamaan, sama tempat tinggal, sama rumahnya, sama seragamnya, sama nasabnya, sama ada hubungan pernikahan secara etimologi bahasa. Tapi orang dianggap berkeluarga karena ada 3. Apa dia? Yang pertama, orang itu sebagai tempat bersandar, berbagi cerita ketika dalam keadaan duka. Jadi kalau definisi yang pertama, saya dengan Ustadz Salim Afillah, dengan Ustadz Luqman, dengan Habib Muhammad bin Anis bukan keluarga. Tapi kalau untuk definisi yang kedua ini, maka berbagi kesusahan rasa-rasanya memang keluarga. Saya susah dengan penggali kubur yang tidak dikasih uang, lalu kemudian saya ngadunya kemana? Saya mengadunya ke Ustadz Luqman. Ustadz Luqman, itu penggali kubur itu Pak Ustadz Luqman, banyak yang tidak diperhatikan, banyak yang tidak digaji. Lalu Ustadz Luqman mengumpulkan penggali-penggali kubur, diberikan beras, insentif, minyak, santunan, dan kemudian pas penyerahannya saya. Yang ngumpulkannya beliau beserta tim Munzalan, Paskas, tapi pas penyerahannya, untuk penyerahan santunan kepada penggali kubur penyelenggara jenazah, kami minta kesediaan Mulkarram Ustadz Abdul Somad. Saya lah yang menyerahkan, saya yang dipoto, saya yang diupload, saya yang dikomen. Komennya, ini kan nggak ikut nolong, kok tiba-tiba foto. Saudara yang dimuliakan Allah. Saya risau dengan dai-dai di pedalaman. Akhirnya keluh kesah saya itu, saya muntahkan, saya sampaikan ke Ustadz Salim Afillah. Lalu kemudian Ustadz Salim pun membawa saya ke Gunung Merapi, Merbabu, melihat saudara-saudara kita yang kesulitan, dai tidak sampai, persediaan air minum dan lain sebagainya. Akhirnya keluh kesah saya, kesusahan saya dibantu oleh saudara-saudara. Jadi kalau ada kita punya saudara, saya risau dengan anak muda, olahraga, azan maghrib berkumandang, disitulah mereka main bola, gol. Anak muda yang tak tersentuh dakwah. Datang seorang anak muda, pemain basket yang tadi videonya kita tonton, luar biasa. Main bola, saya sengaja memang tidur tadi nggak ikut. Beliau adalah Habib Muhammad bin Anis. Jadi mereka bertiga ini adalah tempat saya mengadukan segala kerisauan dakwah saya. Tidak hanya sekedar cerita, saya risau dengan dakwah pedalaman, akhirnya saya bawa mereka ke dalam. Sebagiannya mau ikut lagi, yang satu lagi taubat nasuha. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagi cerita, berbagi kesusahan, berbagi kesulitan. Ada yang unik dengan makhluk-makhluk Allah ini. Mereka tidak hanya sekedar tempat berbagi cerita, mereka kirimkan donaturnya ke saya. Ini memang makhluk unik, unlimited yang perlu dibudidayakan. Makhluk-makhluk seperti ini sudah hampir punah ini. Mereka ini seusia dengan dinosaurus. Di tempat lain sudah banyak, musnah, punah. Makanya dalam ungkapan orang-orang soleh, kalau dia dikasih nikmat, dia selalu katakan, katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan makhluk seperti Ustadz Salim ini diperbanyak. Kalau yang ini Ustadz Salim A fillah, nanti akan muncul Salim B fillah, Salim C fillah, Salim D fillah, Salim E fillah. Mudah-mudahan makhluk sejauh ini, rasanya ini yang paling jauh. Kemudian
Habib Muhammad bin Anis, kami pergi ketemu dengan Ketua Rabithah Habib Taufik As-Segaf. Kata beliau, untuk Habib-Habib yang lain gak boleh menyampaikan dengan cara seperti ini, tapi untuk Habib Muhammad bin Anis khususan ala hazihin niyah boleh. Jadi memang Habib khusus. Jadi kalau tidak menemukan cara itu di tempat lain, beliau sudah dapat ijazahnya khusus. Begitu juga dengan Ustadz Luqman yang Masya Allah Tabarakallah, kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat badan untuk membersamai dakwah ini. Kami nggak pernah janjian, kami nggak pernah buka fit and proper test, kami tidak pernah. Apa yang membuat kita bisa bersama? Karena bisa saling berbagi, tempat mencurahkan isi hati, mengadukan keluh kesah. Saya mau mengadu kepada almarhumah ibu sudah meninggal, kepada almarhum ayah sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ada keluarga. Inilah keluarga saya. Jadi saya jelaskan ini, jangan nanti ada jamaah yang nanya, Ustaz Somad keluarga dengan Ustaz Luqman. Dia lihat kartu keluarganya. Ini bukan keluarga secara biologis, tapi ini adalah keluarga perasaan. Kira-kira mana yang lebih dekat? Keluarga karena seayah seibu atau keluarga karena iman? Ada seorang seayah, seibu, sebapak, seemak, tapi kemudian ketika imannya tidak sama, maka doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu tidak sampai. Salat jenazahnya tidak sampai, bacaan Al-Qur'annya tidak sampai. Tapi begitu berbeda suku, berbeda kampung, berbeda bahasa, berbeda baju, tapi kalau dia sama-sama satu signal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita lewat di suatu makam, lalu kita ucapkan assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Kira-kira sampai atau tidak sampai? Sampai. Maka siapa itu keluarga? Keluarga yang pertama adalah keluarga yang bisa tempat kita berbagi cerita kesusahan. Kalau sahabat-sahabat, kawan-kawan punya teman yang bisa tempat berbagi kesulitan, kepayahan dalam hidup, peganglah dia, jangan kubur sebelum mati. Karena makhluk-makhluk seperti ini susah kita dapatkan. Lalu kemudian, apa yang membuat kita ini bisa bersama? Padahal kita tinggal di pulau yang berbeda, latar belakang pendidikan berbeda. Apa yang membuat kita bersama? Karena ada kesamaan-kesamaan, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda kampung, tapi ada sama-sama risau dengan dakwah pedalaman, sama-sama risau dengan masjid yang kosong, sama-sama risau dengan anak muda yang terjerumus dalam narkoba, sudah nggak punya uang tetap ingin mabuk, makan kecubung malah mati. Akhirnya kerisauan-kerisauan ini kita pun mengumpulkan. Kita dibawa ke Malang, kumpul dengan Nawak Malang. Kita dibawa ke Pontianak, kumpul dengan Munzalan. Kita dibawa ke Merapi Merbabu, kumpul dengan santri-santri Ustadz Salim. Ternyata yang membersamai, membuat kita bersama, bukan hanya nasab, bukan hanya nasib, bukan hanya seayah seibu, tapi adalah perasaan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ini, insya Allah. Kita tidak akan bisa istiqomah kalau tidak hijrah. Syarat yang pertama mau istiqomah adalah hijrah. Manil muhajir? Siapa orang yang hijrah itu? Kan berarti saya malam ini cerita hijrah, lalu besok semuanya pindah dari Jakarta. Al muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang masih coba-coba untuk meninggalkan, inilah momen malam ini, sejak detik ini sampai besok bulan tahun berikutnya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bro, gimana? Dugem kita malam ini? Dugem maksudnya duduk sambil gemetar. Sekali haram, haram. Aku yang bayar. Oke. Berarti meninggalkan karena nggak ada modal. Sedangkan dalam hadis itu dikatakan rajulun, ada seorang laki-laki
Da'atshum ra'atun, diajak oleh seorang perempuan. Perempuan yang ngajak itu bukan perempuan biasa, zata mansibin, kedudukannya tinggi, wa jamalin, cantik. Tapi apa yang dia katakan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sekarang banyak juga anak muda, saya takut pada Allah Pak Ustaz. Kamu pernah kena ujian diajak begini? Belum ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah, ya Allah berikanlah kekuatan kepada anak-anak muda ini semuanya. Seandainya saya disuruh Allah Ta'ala pilih muda lagi, hai Abdul Somad, maukah kamu muda lagi jadi umur 20-19? Berat. Zaman saya dulu umur 20-an di Mesir, saya 98 di Kairo, belum ada itu yang namanya www.youtube.com. Belum ada itu yang namanya internet. Warnet pertama di Kairo tahun 99. Itulah saya punya email pertama, yahoo.com. YouTube belum ada. Tapi sekarang godaan akhir zaman luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak muda yang sedang mengharungi, ombaknya keras, anginnya puting beliung, karangnya tajam. Mudah-mudahan kapalnya adalah kapal yang kokoh, perahunya Nabi Nuh insya Allah. Hati-hati, di dalam perahu Nabi Nuh itu pun banyak juga binatang berpasang-pasangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saudara kita bukan hanya yang sekampung dengan kita, bukan hanya yang serumah dengan kita, bukan hanya yang seayah seibu dengan kita. Keluarga adalah orang yang mampu tempat kita bersandar, berbagi kesusahan dan kesulitan. Saya bersaudara dengan Ustadz Luqman, dengan Ustadz Salim, dengan Habib Muhammad bin Anis, dilihat dari berbagi kesusahan. Saya selalu mengeluhkan kesusahan-kesusahan. Oh, berarti ini yang Ustadz sebutkan itu, bahwa kita ini tercipta dari tanah. Kalau ada teman itu yang selalu menceritakan kesusahannya, berarti dia ini tercipta dari tanah longsor, Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang kita senang, kawan susah. Kadang kawan susah, kita senang. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari dipergantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Yang senang jangan terlalu bangga. Boleh jadi besok datang suram, mendung. Mendung jangan juga terlalu berduka cita. Kenapa? Karena cerah bisa saja datang tiba-tiba. Selalu optimis, selalu bahagia, selalu bersama. Cuman kadang kawan ini ada yang takut. Ada model kawan ini takut. Saya takut ya Rasulullah, nanti orang kafir ini akan melihat kita lalu menangkap kita. Orang sahabat, teman yang ketakutan, berikan dia semangat. Apa kata Allah? Menceritakan tentang dua orang, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, don't be sad, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi beda kalau kawan ini dari kalangan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Abu Bakar bersama dengan Nabi Muhammad, dia memang takut. Kawan yang takut, keluarga kita yang takut, kita bangkitkan semangatnya. Tapi kalau jenis modelnya Yahudi yang menakut-nakuti, datang pasukan Fir'aun dari belakang, depan Laut Merah, innala mudrakun, nanti kita ditangkap Musa, nanti kita ditangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Coba perhatikan beda ucapan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menenangkan sahabatnya, la tahzan, don't be sad, jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa berkata, inna ma'iya, bersama aku. Jadi kalau ada teman sahabat, dia ketakutan, saya takut dalam dakwah ini Pak Ustadz, nanti kita dibredel, nanti kita ditangkap, nanti kita diusir, nanti kita dihalau. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Tapi kalau ada jenis kawan yang menakut-nakuti, Ustadz nggak takut, Ustadz nggak cemas. Enggak, aku bersama dengan Allah, kamu dengan setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini makhluk yang lemah. Nabi Musa alaihissalam dipukulkan tongkatnya, terbelah Laut Merah, 600.000 orang menyeberang. Ini saya sangka sebelah kiri perempuan, kanan laki-laki, di tengah ini adalah
laut merah yang akan kami seberangi. Ternyata masuknya dari belakang. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak berjuang sendirian. Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu, famfajarat min husnata asyrata aina, terbelah lalu kemudian memancar 12 mata air. Tapi Nabi Musa tetap berdoa, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Berikanlah saya seorang sahabat, seorang saudara, seorang keluarga. Siapa dia? Harun akhi, Harun saudara saya. Nabi Musa yang sekuat itu pun tidak berdakwah sendirian, bersama Nabi Harun alaihi salam. Siapa kita? One man show. Saya malam ini bisa ngomong lantang begini, kenapa? Karena mikrofon sound systemnya mantap. Coba kalau nyawa saya di sinilah sekarang. Mana orang bisa dengar? Nun yang di ujung sana, mana bisa dia nampak Ustadz Somad? Lalu bagaimana dia bisa tahu nampak? Ini gambarnya besar sekali. Masya Allah, hebat juga orang yang ngedit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna bersama adalah bersama dalam kesusahan, kesulitan. Ustadz pernah dalam perjalanan hidup ini bersama kawan-kawan dalam kesulitan dakwah, susah ketika di Mesir, susah ketika di Maroko, susah ketika di Sudan, susah dalam dakwah. Saya pergi ke Sulawesi, saya ketemu dengan Ustadz Fakhrul Razi. Saya punya santri-santri di pedalaman bingung mau disekolahkan kemana. Datang guru kita Abi Dr. Amir Faisal, Ustadz Somad. Untuk Ustadz Somad, bawa anak-anak pedalaman, kami kuliahkan gratis sampai S1 selesai di pondok kami Pak Ustadz. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Begitu bersaudara ini. Saya dalam kesulitan kepayahan, datang sahabat-sahabat kita memberikan semangat yang luar biasa. Saya diundang di keluarga untung apa-apa namanya itu. Akhirnya saya pun di sana ditonton oleh banyak orang. Begitu saya dengan musyawarah, saya perhatikan kalau saya dengan musyawarah itu langsung viewernya jadi banyak. Apalah maknanya banyak subscriber kalau enggak ada viewer. Begitulah saling tolong-menolong dalam dunia medsos. Ini makna saudara, keluarga yang pertama. Keluarga yang kedua, yang katanya bersama. Bersama di dalam dakwah, bersama dalam hijrah, bersama dalam istiqamah. Dan setelah matinya pun juga nanti akan bersama. Saya pesankan kepada Ustadz Salim, kepada Habib Muhammad bin Anis, kepada Ustadz Lukman, kalau saya meninggal, kalian jangan datang. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata kalian. Di antara mereka bertiga ini, saya yang paling tua. Walaupun kelihatannya saya yang paling muda kan. Antara kami bertiga ini, bertiga mereka, saya berempat, saya yang paling tua. Maka kalau dilihat dari segi umur, kelihatannya, nampaknya saya lebih dulu dari mereka. Maksudnya saya lebih dulu mengiringi jenazah mereka. Tapi walaupun saya lebih dulu meninggal misalnya, saya tidak bersedih. Kenapa? Ya memang udah mau mati, gimana lagi? Karena saya yakin dan percaya Ustadz Lukman pasti pagi-pagi akan live. Semua jamaah, mari kita doakan Ustadz Somad. Ustadz Salim di pondoknya di Merapi Merbabu akan mengajak semua da'i-da'i, mengajak semua jamaah yang ada di gunung-gunung sana mendoakan Ustadz Somad. Begitu juga dengan Habib Muhammad bin Anis, beliau akan mengerahkan semua pebasket dan pemain bola sebelum kita tendang bola ini untuk Abdul Somad. Al-Fatihah. Inilah kalian, saya cerita mati bukannya sedih malah ketawa pula. Jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya kalian pura-pura diam? Bersama bukan berarti bersama satu rumah, bersama dalam penderitaan dakwah.
Apa sekarang makna orang bersama? Sama kongko-kongko, sama ketawa-ketawa, sama bahagia. Ketika mati, yang dulu katanya sehidup semati, kau hidup, aku mati. Yang dulu katanya harta dicari bersama, berubah menjadi harta apa? Gono gini, kau begono, aku begini. Tapi dalam perjalanan dakwah ini, sekarang ada aturan baru di mana-mana, izin musti dakwah, ada izin. Dulu izin Polres cukup, izin Polda cukup. Sekarang ada izin dari Kementerian Agama. Saya tidak cemas. Kenapa? Ada Ustadz Ozi, satu-satunya Ustadz yang bersertifikat, yang akan memudahkan dakwah. Saya sampai sekarang belum ada sertifikat lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beban dakwah ini terasa ringan. Kenapa? Bersama di dunia dakwah, sampai bersama di alam barzah. Hanya beda alam, yang satu di alam dunia, yang satu di alam barzah. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, Allah yang akan melihat perbuatan kamu. Ya Allah melihat amal kita, wa rasuluhu, Rasulullah akan melihat amal kita. Siapa lagi? Wal mu'minun, orang-orang beriman melihat. Kata ahli tafsir, siapa itu orang beriman yang melihat? Ternyata sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului, mereka tetap melihat dakwah ini. Ustadz Tengku Zulkarnain, sama-sama kami dari Sumatera, saya dari Riau, beliau dari Sumatera Utara. Maka walaupun beliau sudah meninggal di Riau, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat dakwah itu melihat dari alam sana. Hanya saja kita yang tidak bisa melihat. Kalau saya nggak yakin tuh Pak Ustadz mereka ada. Kalau mereka tidak kamu yakini ada, kenapa kamu mengucapkan salam saat lewat di kuburan mereka? Assalamualaikum ya ahlad dir minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apa makna salam di kubur? Maknanya mereka ada. Kalau cuma salam ke pokok kayu, mana ada orang pohon sawit dia salam assalamualaikum ya pohon sawit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di alam dunia berdakwah bersama, di alam kubur bersama, dan ketika bangkit di padang mahsyar, idzas sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tatarat, langit bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, tsunami besar naik ke darat, wa idzal quburu bu'tsirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Saat kita berjemur di padang mahsyar itu, ada orang-orang yang dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Beda ayahnya, beda ibunya, beda kampungnya, beda sukunya, beda bahasanya, tapi dia berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kami termasuk yang dicari Allah karena berkasih sayang karena Allah. Kami tidak berteman karena partai, kami bukan orang politik. Kami tidak berteman karena kepentingan, tapi kami bersaudara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berteman karena harta, harta binasa. Berteman karena kuasa, kuasa akan sirna. Berteman karena jabatan, ditangkap KPK. Tapi kalau berteman karena Allah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Di padang mahsyar itu Pak Ustadz, apakah kita ketemu berkumpul semua umat dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith? Apa mungkin kita bertemu? Ya, dari mana kita tahu bahwa ini umat Nabi Muhammad? Ghurril muhajjalin, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah bekas air wudhu yang disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan bercahaya bekas air wudhu itu nanti di padang mahsyar. Ini sekarang banyak ketika ditanya, kamu kok bercahaya, glowing? Ini bekas wudhu. Jadi kau pikir kami ini tayamum semua? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat tadi tentang jus pokat 3 yang dipasang masker tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bersama di dunia, bersama di alam barzah, bersama di padang mahsyar. Rajulani, dua orang, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan, dapat atap, dapat tenda. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat? Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena. Kalau ditelusuri ke belakang pertemuan kami ini, Masya Allah, saya tidak pernah mencari Ustadz Salim pun tak pernah mencari saya. Panitia yang mempertemukan kami. Oh tidak, kita bertemu karena Allah. Berapa banyak orang yang bertemu akhirnya berpisah dalam dakwah. Kenapa? Karena kepentingan, karena golongan, karena partai, karena politik, karena ekonomi. Tapi alhamdulillah perjalanan sampai hari ini, sampai kami mati, mudah-mudahan tetap bersama insya Allah. Amin. Lalu bagaimana nanti setelah dari padang mahsyar ke surga? Di surga pun juga akan bersama. Seorang yang berkulit hitam memeluk Nabi SAW. Ketika dia peluk Nabi erat, kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Karena saya ini bukan Arab. Engkau Arab ya Rasulullah. Quraisy, saya tidak. Kamu putih, saya hitam. Kamu Nabi, saya manusia biasa. Saya khawatir tidak bertemu denganmu, maka aku peluk engkau erat. Apa jawab Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kamu cinta kepada saudaramu, ungkapkan, saksikanlah ya Allah, aku cinta sayang kepada saudaraku Ustadz Salim Afillah, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis, Ustadz Lukman guru kami semua, Ayah Man. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mau bersama karena Allah, karena cinta, karena dakwah, lalu kemudian di surga dia akan diperintahkan Allah, pergi cari saudaramu, kawanmu, walaupun imannya sebesar biji sawi. Maka orang yang masuk surga itu pergi lagi ke neraka. Loh, masuk ke neraka berarti dia terbakar. Allah kasih dia semacam protek sehingga dia tidak terbakar, untuk mencari teman-temannya, sahabatnya yang ada imannya walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi itu sebesar apa Pak Ustadz? Tai coro, kecil. Lalu dia tarik temannya itu untuk masuk ke dalam surga. Makanya dulu kan ada tuh momen musimnya jamaah itu, setiap ketemu, Ustadz pandang wajah saya, nanti kalau saya masuk neraka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa kalau bunyi gitu ada 3 kemungkinan. Yang pertama orang sakit, yang kedua pejabat, yang ketiga anak main pistol-pistolan. Ustadz tolong perhatikan wajah kami, nanti kalau Ustadz tidak menemukan kami di surga, tolong cari kami di neraka Pak Ustadz. Ente kok pede sekali masuk neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Ini semua yang hadir ini masuk surga. Cuman nggak langsung. Ada yang transit dulu. Makanya pas ketemu di surga, tiba-tiba ketika kita sampai di surga, yang pertama kita cari adalah Habib Muhammad bin Anis. Apa betul dia dapat syafaat dari kakeknya? Pas kita cari-cari, ya orang ketok. Iya iki. Lalu kita nanya ke malaikat, "Wahai malaikat, ya Habib Anis endi?" Kata malaikat, Habib Anis sudah lama menunggu kalian di ruang VVIP bersama kakeknya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Habib Muhammad bin Anis? Fit. Begitu biasanya beliau, Mas. Melebu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang beriman itu digiring masuk surga, zumara, bukan sendirian. Masuk surga itu rombongan. Mudah-mudahan rombongan kita ini masuk surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Ucapan yang kita terima nanti di pintu surga itu adalah salam. Karena Allah yang kita sembah adalah Allahumma antas salam.
ucapan yang datang dari Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Siapa yang masuk ke dalam? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang masuk ke surga itu orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Itulah dia salim afillah. Tapi walaupun hati bersih, kalau tidak bertauhid tidak diterima Allah. Maka kul huwallahu ahad, Allahu somad. Walaupun bertauhid, kalau tidak menyelamatkan anak, tidak akan diterima Allah. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu. Apa kata Luqman berkata kepada anaknya? La tusyrik billah, jangan kau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Walaupun sudah bertauhid, mendidik anak, tapi kalau orangnya kasar, caci maki, sumpah serapah, mesti ada kelembutan. Kelembutan itu bahasa Arabnya uns. Orang yang memiliki kelembutan itu namanya Anis. Muhammad bin Anis. Susah juga saya nyari bisa mempertemukan empat-empat. Kalian pikir nggak lama saya nyusun bahannya ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 dalam keluarga, bahwa kita tidak selamanya bersama kampung, suku, nama, bahasa, warna kulit, tapi bersama dalam perjuangan dakwah. Dan kebersamaan kita tidak hanya sekedar di kantor, waktu kerja, waktu bisnis, waktu di dunia, bersama sampai ke alam barzah, bersama di padang mahsyar, bersama sampai ke surga. Akhirnya kita bersama dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang bertanya kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu siapa Pak Ustadz? Mufti Mesir pada zamannya. Dikumpulkan semua ulama di Mesir, dipilih satu orang mufti ahli fatwa, dia adalah Syekh Ali Jum'ah, masih hidup di Mesir. Apa kata seorang ulama Maghribi dari Maroko? Seandainya terbakar semua kitab fikih dan usul fikih di dunia, tidak ada lagi perpustakaan, tiba-tiba ada jarum pentol yang melesat di atas langit, kecepatan cahaya 300.000 km per detik, lalu semua buku terbakar. Tapi kalau masih hidup Syekh Ali Jum'ah, lakafah, cukup. Karena di dalamnya ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih, ada usul fikih. Alim. Ketika ditanya kepada Syekh Ali Jum'ah, Syekh, bagaimana perasaanmu kalau tiba-tiba engkau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Syekh? Kalau saya ditakdirkan berjumpa dengan Nabi, saya akan bersembunyi di balik pohon. Saya akan melihat dia dari jauh, karena saya tidak sanggup untuk mendekatinya, karena saya merasa banyak silap salah dan dosa. Saya ketika beliau mengucapkan itu, ya Allah, beliau yang ulama, yang alim, yang faqih, yang mujtahid, saya begitu malu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Siapa kita banyak dosa, mata kami tidak layak melihatmu, tangan kami banyak dosa, tak bisa bersalaman denganmu. Tapi kenapa kami selalu berharap? Karena kita ini terbang dengan 2 sayap. Sayap yang pertama adalah takut, cemas, ngeri, was-was. Tapi kemudian ada harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. 2 syaratnya, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan orang yang melantunkan solawat tadi, datang dari Mesir, langsung ke pentas kita, seorang munsyid, Syekh
bandingkan dengan Mustafa Antum. Saya sudah lama ingin ketemu dengan beliau. Puluhan tahun lalu saya tonton videonya saat beliau melantunkan Qomarun di Al-Azhar Mesir bersama Habib Umar bin Hafiz Syekh Ali Jum'ah. Tiba-tiba tadi pintu kamar saya diketuk Ustadz Aslam. Begitu saya buka pintu, rupanya beliau. Allahu Akbar. Kalau bahasa kampung kami, speechless. Nggak tahu mau berkata apa-apa. Wow. Bagaimana kalau bertemu dengan orang yang kita sebut namanya selalu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba kita dipertemukan dengan dia. Ada orang-orang kaya yang bagi dia masuk surga itu, surga itu nggak menarik Pak Ustadz. Kalau sekedar air yang mengalir, ada bunga-bunga, di rumah saya ada air mengalir. Kalau sekedar bidadari, istri saya seperti bidadari Pak Ustadz. Terus yang kamu penasaran surga itu apa? Saya ingin melihat Allah Pak Ustadz. Saya ingin melihat Allah Pak Ustadz. Itulah nikmat yang ditunggu oleh Sokrates, Thales, Demokritos, dan Aristoteles. Orang siapa itu? Dari mana Pak Ustadz? Bukan dari kampung saya. Dari Yunani. Bagi mereka kenikmatan benda, mereka sudah keluar dari alam benda. Mereka ingin mencari Tuhan. Para pencari Tuhan, maka Allah memberikan jawaban. Nikmat surga tertinggi adalah menghilangkan rasa penasaran. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah bercahaya. Kenapa wajah bercahaya? Ila rabbiha nazirah. Karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami setiap melihat rekaman Ustadz ceramah itu, saya lihat wajah Ustadz bercahaya karena lampunya terang. Makanya dari tadi silau mata saya melihat ke sana. Kami lihat wajah Ustadz bercahaya, Ustadz wali ya? Enggak, saya armada. Wali dan armada, Seventeen, itu semua adalah sahabat-sahabat dakwah kami. Bersama, berkeluarga. Saya menganggap mereka keluarga. Apakah mereka menganggap saya keluarga? Belum saya tanya. Saudara yang dimuliakan Allah. Makna keluarga itu apa? Tempat berbagi kesulitan, kesusahan, kebahagiaan. Makna keluarga itu apa? Selalu bersama dalam hidup. Saat mati, saling mendoakan, peduli. Sampai pada alam barzah, sampai ke surga, sampai bersama Rasulullah. Sampai akhirnya memandang nikmat tertinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga. Apa tanda kita berkeluarga? Ini kita akan berpisah. Ini malam terakhir saya. Besok saya akan pulang ke Pekanbaru. Ustadz Salim akan pulang ke Jogja. Ustadz Lukman akan pulang ke Pontianak. Habib Muhammad bin Anis akan pulang ke Malang. Tapi kami tidak pernah berpisah. Kenapa? Karena yang ketiga, selalu bersama dalam doa. Kalau sudah ingat Baitullah, ingat Ka'bah. Ustadz kalau ingat Ka'bah, ingat Madinah, ingat Raudhah, wajah siapa yang Ustadz nampak? Wajah Bang Roni. Saya kalau ingat wajah dia, jantung saya langsung gak normal. Sampai jumpa di Baitullah. Ketika kita sampai di depan Ka'bah, pejamkan mata, angkatkan tangan, kumandangkan doa. Wajah siapa yang terbayang? Wajah ayah ibu. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wajah istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wajah anak. Rabbi habli minas sholihin. Ustaz, kalau yang terbayang wajah istri orang, na'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terbayang wajah kawan-kawan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Minta masuk surga, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Ustaz, enak bisa bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Siapa yang bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Doa nggak mesti pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa kita. Saya Pak Ustaz jarang pakai bahasa Indonesia. Saya ini orang Jawa, bahasa Jawa lebih mendalam di hati saya. Ya pakai bahasa daerah masing-masing. Iki wis pirang-pirang dino bojone rung teko, wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya dari Padang Pak Ustaz. Dia pakai bahasa Minang. Iko banyak banan yang mintakan empat tamu lomba laki nang kadua lomba bini nang sampai bacarai pulau. Tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita mintakan.
Saya doa saya ini Pak Ustadz mau jodoh. Kalau doa jodoh, apalagi nyebutkan nama, jangan kuat-kuat. Khawatirnya kita khusuk calon mertua di samping. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Ini berdoa apa maksa? Berdoa itu tidak usah terlalu detail, tapi jangan juga terlalu umum. Ini ada orang doa yang terlalu detail. Ini saya mau jual tanah ya Allah, sebelah depan jalan, belakang RW, kanan RT, kanan DPRD, harga masih nego. Tapi jangan juga terlalu umum. Sebenarnya banyak yang ingin kumintakan padamu, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu-satu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Sekarang orang sudah banyak yang tidak mau lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam nampak beras. Kau nggak berdoa? Alah, yang lama aja belum makbul, ngapain dia berdoa lagi? Kau nggak berdoa? Saya sebetulnya mau doa Pak Ustadz, cuman doa saya sama imam lain. Kenapa? Imam minta hujan, saya jual es krim. Yang dimintakan itu rahmatnya. Nanti kalau sudah doakan ibu, ayah, istri, anak, suami, semua kawan, sahabat, saya cuma minta request satu doa, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Semangat kali dong doa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi saya ngeliat layar ini. Apa yang Ustadz lihat dari tadi layar ini? Kenapa waktu ini nggak habis-habis? Rupanya pas giliran saya, mereka buat 40 menit. Bahan saya sediakan 15. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga bukan berarti bersama, bukan berarti satu nasab, bukan berarti ada hubungan pernikahan. Keluarga bisa jadi karena 3, tempat mengadukan keluh kesah, berbagi kesusahan, bersama di dunia, bersama ketika di alam barzah, bersama di alam barzah, bersama di padang mahsyar, bersama di surga dengan Rasulullah, bersama saat memandang kemuliaan Allah. Dan kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. 3 dengan 3. Kira-kira bisa diingat? Yang nggak bisa diingat jangan khawatir, ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Memang cantik kain katun. Kain katun dijemur di laman. Saya tidak lagi berpantun karena pantun saya sudah dipakai Ustadz Lukman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.